Apa jadinya jika cinta suci seorang putra Sunan harus ditebus dengan genangan darah dan pengkhianatan paling licik dalam sejarah tanah Jawa? Selamat datang di sebuah kisah tentang kesabaran yang diuji sampai batas terakhir. Kali ini, kita akan masuk ke dalam labirin takdir Raden Umar Said atau Sunan Muria yang harus bertaruh nyawa dalam sebuah sayembara maut demi menyelamatkan Dewi Roroyono dari cengkeraman ilmu hitam pesak warak. Ini bukan sekadar pencarian cinta, tapi perjalanan spiritual tentang bagaimana kebenaran melawan tipu daya kawan yang menjadi lawan. Namun, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, izinkan saya mendoakan Anda semua yang sudah meluangkan waktu mengklik video ini. Semoga Allah melimpahkan romutenia kepada Anda, membukakan pintu-pintu langit, dan memudahkan serta memurahkan rezeki Anda sekeluarga dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika Anda mengaminkan doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai bentuk energi positif kita bersama hari ini. Kisah ini sangat mendalam dan penuh pelajaran hidup. Jadi, dukung terus channel ini agar kami bisa terus melestarikan sejarah dan legenda hebat Nusantara dengan cara klik tombol subscribe. Sekarang juga, tenang saja, klik subscribe itu gratis dan sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Mari kita mulai. Inilah kisah sayembara berdarah demi si cantik Dewi Roroyono. Di sebuah masa ketika kabut tipis selalu memeluk lereng Gunung Muria, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Umar Said. Ia adalah putra dari sang penjaga gerbang spiritual tanah Jawa, Sunan Kalijaga. Namun, meskipun darah kebesaran mengalir di nadinya, Umar Said lebih memilih menyepi dalam kesunyian zikir, menjauh dari gemerlap kekuasaan kedaton. Ia adalah sosok yang tenang, dengan sorot mata yang teduh, namun menyimpan ketajaman seperti mata elang yang mengintai dari puncak gunung. Baginya, hidup adalah pengabdian yang sunyi, hingga suatu pagi yang bersimbah cahaya keemasan, mengubah segalanya. Kabar mengenai kecantikan Dewi Roroyono telah terbang bagaikan angin musim kemarau yang menyapu seluruh pelosok negeri. Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama besar yang disegani. Kecantikannya bukan sekadar rupa yang elok, namun konon setiap tutur katanya mampu meredam amarah, dan setiap langkahnya membawa ketenangan bagi siapapun yang memandang. Namun, kecantikan itu pula yang menjadi kutukan tersembunyi, sebuah magnet yang menarik serangga. Serangga haus kekuasaan untuk mendekat. Pagi itu, di Kedaton Ngerang, suasana tampak berbeda. Sunan Ngerang mengadakan syukuran besar atas melimpahnya hasil bumi. Raden Umar Said hadir di sana, memenuhi undangan sebagai bentuk penghormatan antar keluarga ulama. Di tengah keramaian tamu yang hadir, untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Saat itu, Dewi Roroyono sedang berjalan membawa baki persembahan. Dunianya seolah berhenti berputar bagi Umar Said. Tidak ada suara gamelan yang terdengar. Tidak ada riuh rendah suara tamu. Yang ada hanyalah detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, seirama dengan langkah anggun sang Dewi. Umar Said, yang biasanya teguh dalam zikir, kali ini merasa goyah. Ada getaran aneh yang merayapi jiwanya. Sebuah perasaan manusiawi yang selama ini ia tekan dalam-dalam di bawah laku prihatinnya. Roroyono pun tidak butuh waktu lama untuk menyadari keberadaan pemuda bersahaja itu. Di tengah para pangeran yang mengenakan kain batik sutra dan keris bertahtakan permata, Umar Said tampil sederhana, dengan jubah putih dan sorban yang melilit kepala. Kesederhanaan itulah yang justru mencuri perhatian Roroyono. Ada wibawa yang tidak bisa dibeli dengan emas terpancar dari wajah Umar Said. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Atmosfer hangat di Kedaton tiba-tiba berubah menjadi dingin dan mencekam ketika pintu gerbang utama terbuka lebar dengan dentuman keras. Seorang pria bertubuh raksasa, dengan janggut lebat dan mata yang merah karena ambisi, masuk tanpa permisi. Dia adalah Pesak Warak, seorang penguasa dari wilayah pesisir yang terkenal dengan ilmu kanuraganya yang hitam dan sifatnya yang kasar. Setiap langkah Pesak Warak meninggalkan jejak kaki yang seolah membakar lantai kayu Kedaton. Pesak Warak tidak datang untuk berdoa atau memberi salam. Ia datang untuk menagih ego. Dengan suara yang menggelegar layaknya guntur di siang bolong, ia menyatakan keinginannya
untuk meminang Dewi Roroyono. Saat itu juga, ia meremehkan semua tamu yang hadir, menganggap mereka hanyalah sekumpulan kutu buku yang tidak tahu cara memegang senjata. Sunan Ngerang mencoba menengahi dengan bijak, namun Pesak Warak justru tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan. Mata Pesak Warak kemudian tertuju pada Umar Said yang duduk tenang di sudut ruangan. Ia merasakan aura yang berbeda dari pemuda itu. Dengan langkah yang berat, ia mendekati Umar Said dan meludahi lantai di depan kakinya. Ia menantang Umar Said, memprovokasi agar sang putra Sunan Kalijaga itu mengangkat tangannya. Namun, Umar Said hanya menunduk. Bibirnya terus bergerak dalam zikir yang tak putus. Meski batinnya mendidih melihat kesucian Kedaton dinodai oleh keangkuhan, Dewi Roroyono melihat semua itu dengan rasa cemas yang mendalam. Ia melihat keberanian sekaligus ketenangan di mata Umar Said. Namun ia juga tahu betapa berbahayanya Pesak Warak. Pesak Warak bukan hanya seorang petarung. Dia adalah simbol dari kegelapan yang siap menelan siapa saja yang menghalangi jalannya. Di tengah ketegangan itu, Sunan Ngerang menyadari bahwa masa depan putrinya kini berada di ujung tanduk. Sang Sunan tahu bahwa kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan semata. Namun kehormatan harus tetap ditegakkan. Sebelum acara berakhir, Pesak Warak memberikan ancaman terakhir yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ia bersumpah bahwa jika Roroyono tidak diserahkan kepadanya dalam waktu 3 hari, maka Kedaton Ngerang akan berubah menjadi lautan api. Ia pergi meninggalkan ruangan dengan tawa yang masih terngiang-ngiang di telinga para tamu, meninggalkan luka batin dan ketakutan yang mencekam. Malam harinya, di bawah langit muria yang bertabur bintang, Umar Said berdiri seorang diri di tepi tebing. Ia menatap ke arah Kedaton Ngerang yang kini dirundung kegelapan. Ia tahu bahwa hatinya telah tertambat pada Roroyono. Namun ia juga tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang cinta. Ini adalah tentang kebenaran melawan kebatilan. Ini adalah awal dari sebuah ujian yang akan meneteskan darah dan air mata. Sementara itu, di dalam kamarnya, Dewi Roroyono memeluk sebuah tasbih, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pemuda bersorban putih itu benar-benar menjadi pelindungnya. Namun, di kegelapan hutan yang tak jauh dari sana, Pesak Warak sedang menyiapkan rencana busuk yang akan memulai badai besar di tanah Muria. Ketika Umar Said mengambil tongkat kayunya, mengikat pinggangnya erat-erat, dan mulai berjalan menuruni gunung. Langkahnya mantap. Setiap sentuhan kakinya ke bumi seolah menjadi janji bahwa ia tidak akan membiarkan kegelapan menang. Namun, ia belum tahu bahwa musuh sesungguhnya bukan hanya Pesak Warak, melainkan pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyum kawan-kawannya sendiri. Malam itu langit di atas Kedaton Ngerang seolah tertutup selapis kain hitam yang tebal, tanpa bintang maupun rembulan yang berani menampakkan diri. Suasana sunyi yang mencekam menyelimuti setiap sudut bangunan kayu jati yang megah itu. Para penjaga yang biasanya sigap, entah mengapa merasa kelopak mata mereka begitu berat, seolah ada kekuatan gaib yang meniupkan serbuk tidur ke arah mereka. Di dalam kamarnya, Dewi Roroyono duduk termenung di tepi pembaringan. Perasaannya tidak enak, hatinya bergetar hebat, seperti dawai kecapi yang ditarik terlalu kencang. Ia teringat tatapan mata Raden Umar Said yang teduh. Namun bayangan wajah garang Pesak Warak terus membayangi pikirannya, bagaikan mimpi buruk yang menjadi nyata. Tiba-tiba, semilir angin dingin yang tidak wajar berembus masuk melalui celah jendela. Lilin-lilin yang menerangi ruangan itu padam seketika, meninggalkan Roroyono dalam kegelapan total. Belum sempat ia berteriak, sebuah ledakan keras terdengar dari arah gerbang belakang. Suara jeritan para pengawal yang terbangun dalam keterkejutan memecah keheningan malam. Pesak Warak telah datang, bukan sebagai tamu yang menagih janji, melainkan sebagai badai yang menghancurkan segala yang dilewatinya. Dengan kesaktiannya yang gelap, ia merobohkan pintu gerbang hanya dengan sekali hantam. Pesak Warak melangkah masuk ke tengah Kedaton dengan tawa yang menggelegar, merobek kesunyian malam. Setiap prajurit yang mencoba menghadangnya terpental jatuh, terkena hantaman tenaga dalam yang panas membara. Sunan Ngerang yang mendengar keributan itu segera keluar dari kamarnya. Namun, usianya yang sudah sepuh tak lagi mampu membendung kekuatan beringas Pesak Warak. Dengan liciknya Pesak Warak menggunakan ajian sirap yang membuat seluruh penghuni istana
lumpuh tak berdaya, kecuali sang target utama yang sedang ketakutan di dalam kamarnya. Pintu kamar Roroyono hancur berkeping-keping. Sosok raksasa pesak warak berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala penuh nafsu kekuasaan. Roroyono mencoba mundur hingga punggungnya merapat ke dinding. Namun, tak ada jalan keluar. Dengan sekali gerakan cepat, pesak warak menyambar lengan sang dewi. Roroyono menjerit memanggil ayahnya, memanggil siapapun yang bisa menolongnya. Namun suaranya seolah tertelan oleh sihir hitam yang menyelimuti tempat itu. Pesak warak kemudian membopong Roroyono di pundaknya dan melompat tinggi menembus atap kedaton, menghilang ke dalam kegelapan hutan di lereng Muria. Keesokan paginya, Kedaton Ngerang terbangun dalam duka yang mendalam. Sunan Ngerang tertunduk lesu di singgasana kerajaannya, sementara para pengawal tertunduk malu karena gagal menjaga sang putri. Kabar penculikan itu sampai ke telinga Raden Umar Said yang baru saja tiba di kaki gunung. Darahnya mendidih, namun ia tetap berusaha menjaga kejernihan pikirannya. Ia segera menuju Kedaton dan mendapati suasana yang begitu suram. Sunan Ngerang yang melihat kehadiran Umar Said seolah melihat seberkas cahaya di tengah badai. Dengan suara yang bergetar karena emosi dan kesedihan, Sunan Ngerang berdiri di hadapan para satria dan bangsawan yang berkumpul. Ia mengumumkan sebuah sayembara yang akan tercatat dalam sejarah tanah Jawa. Siapapun, tanpa memandang kasta atau kekayaan, yang berhasil membawa pulang Dewi Roroyono dalam keadaan selamat. Jika ia laki-laki, maka ia akan dinikahkan dengan putrinya. Jika ia perempuan, maka ia akan diangkat menjadi saudara kandung sang putri. Sayembara ini adalah sebuah pertaruhan harga diri, sebuah panggilan bagi mereka yang memiliki keberanian sejati. Mendengar pengumuman itu, suasana yang tadinya lesu tiba-tiba berubah menjadi penuh ambisi. Para satria dari berbagai penjuru mulai menghunus keris mereka, bersumpah untuk menaklukkan Pesak Warak demi mendapatkan kecantikan Roroyono dan martabat sebagai menantu Sunan Ngerang. Namun, di antara kerumunan itu, ada dua sosok yang diam-diam saling berbisik dengan niat yang tak tulus. Mereka adalah Kapa dan Genting, dua lelaki yang memiliki ilmu kanuragan tinggi namun berhati culas. Bagi mereka, Roroyono hanyalah piala yang harus dimenangkan dengan cara apapun, termasuk cara yang paling kotor sekalipun. Raden Umar Said hanya berdiri diam di pojok ruangan. Ia tidak bersorak seperti yang lain. Ia tidak menyombongkan kesaktiannya. Baginya, sayembara ini bukan tentang memperebutkan hadiah, melainkan tentang menyelamatkan jiwa yang tak berdosa dan menghentikan kezaliman Pesak Warak. Ia mencium tangan Sunan Ngerang dengan takzim, meminta doa restu. Sunan Ngerang menatap mata Umar Said dalam-dalam. Ia melihat ketulusan yang tidak ia temukan pada peserta sayembara lainnya. Dengan lirih, sang Sunan berbisik agar Umar Said berhati-hati, karena musuh yang dihadapi bukan hanya Pesak Warak, melainkan juga rimba raya yang penuh dengan tipu daya. Umar Said memulai perjalanannya tanpa membawa pasukan. Ia hanya membawa sebatang tongkat kayu jati dan tasbih yang tak pernah lepas dari jemarinya. Ia melangkah masuk ke dalam hutan belantara yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Pesak Warak. Hutan itu begitu lebat, hingga sinar matahari pun sulit menembus dasarnya. Akar-akar pohon yang besar melilit seperti ular, dan suara binatang buas saling bersahutan, seolah memperingatkan siapapun untuk kembali. Namun, langkah kaki Umar Said tetap mantap. Ia tahu bahwa di suatu tempat di kedalaman hutan itu, Roroyono sedang menangis, mengharap pertolongan. Di sisi lain hutan, Kapa dan Genting bergerak dengan cepat. Mereka mengikuti jejak Umar Said dari kejauhan, berencana membiarkan putra Sunan Kalijaga itu melakukan pekerjaan beratnya terlebih dahulu. Mereka berniat membiarkan Umar Said bertarung habis-habisan melawan Pesak Warak, dan saat Umar Said kelelahan, mereka akan muncul untuk merebut Roroyono dan mengklaim kemenangan sayembara itu. Pengkhianatan sudah mulai dirajut, bahkan sebelum pertumpahan darah dimulai. Episode ini ditutup dengan pemandangan Umar Said yang berdiri di depan sebuah gua besar yang menyemburkan aroma kemenyan dan darah, tempat di mana Pesak Warak menyembunyikan sang dewi. Lembah Gunung Muria yang biasanya tenang, kini berubah menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan yang penuh dengan duri dan air mata. Raden Umar Said
melangkah menembus rimbunnya hutan belantara dengan satu tujuan pasti, menyelamatkan Dewi Roroyono dari cengkeraman Pesak Warak. Namun, di balik pepohonan raksasa yang usianya ratusan tahun, sepasang mata mengawasi setiap gerak-geriknya dengan penuh kebencian dan ambisi. Kapa dan Genting, dua saudara seperguruan yang seharusnya menjadi kawan dalam jalan kebenaran, justru telah mematri janji hitam di dalam hati mereka. Mereka tidak menginginkan keselamatan Roroyono karena belas kasih, melainkan karena syahwat akan kekuasaan dan harta yang dijanjikan dalam sayembara. Di tengah perjalanan yang melelahkan, Umar Said tiba-tiba dihadang oleh sekawanan perampok hutan yang merupakan anak buah dari Pesak Warak. Mereka bersenjatakan parang panjang yang berkilat, tertimpa sedikit cahaya matahari yang menembus dedaunan. Tanpa banyak bicara, para perampok itu menyerbu. Disinilah Umar Said menunjukkan bahwa kelembutan hatinya bukanlah tanda kelemahan. Dengan gerakan yang seringan angin, ia menghindari setiap sabetan senjata lawan. Ia tidak menggunakan keris untuk membunuh, melainkan menggunakan tongkat kayunya untuk melumpuhkan titik-titik saraf lawan. Satu persatu perampok itu tumbang, mengerang kesakitan tanpa luka berdarah yang menganga. Melihat kehebatan Umar Said dari kejauhan, Kapa dan Genting merasa gentar sekaligus iri. Mereka menyadari bahwa jika mereka bertarung secara jantan melawan putra Sunan Kalijaga itu, mereka pasti akan kalah telak. Maka, dimulailah rencana busuk yang telah mereka susun sejak dari Kedaton. Mereka keluar dari persembunyian dengan wajah yang pura-pura cemas dan penuh peluh, seolah-olah mereka baru saja berjuang keras menyusul Umar Said untuk memberikan bantuan. Umar Said yang memiliki hati bersih menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia tidak menaruh curiga sedikit pun bahwa serigala kini sedang berjalan di sampingnya mengenakan kulit domba. Kapa mulai melancarkan lidah manisnya, mengatakan bahwa mereka tahu jalan pintas menuju gua persembunyian Pesak Warak yang tidak dijaga ketat. Mereka menggiring Umar Said menuju sebuah wilayah yang dikenal sebagai Lembah Kematian, sebuah tempat di mana tanahnya tidak berpijak pada bumi yang keras, melainkan pada hamparan lumpur hisap yang tertutup oleh tumpukan daun kering. Udara di tempat itu berbau busuk, tanda bahwa banyak makhluk hidup yang telah tertelan oleh perut bumi yang lapar. Umar Said yang sedang fokus memikirkan keselamatan Roroyono tidak menyadari bahwa langkah kakinya sedang dituntun menuju liang kubur. Saat mereka tiba di tengah lembah, Genting berpura-pura melihat sesuatu di kejauhan untuk mengalihkan perhatian Umar Said. Pada saat itulah, dengan kekuatan penuh, Kapa mendorong punggung Umar Said ke arah hamparan daun kering yang menipu itu. Dalam sekejap, tubuh Umar Said terperosok ke dalam lumpur hitam yang pekat dan beracun. Lumpur itu seolah memiliki tangan-tangan gaib yang menarik tubuhnya ke bawah dengan sangat kuat. Semakin Umar Said bergerak untuk melepaskan diri, semakin cepat pula ia tenggelam. Kapa dan Genting berdiri di tepi lumpur dengan tawa yang meledak. Sebuah tawa yang menghina kesucian niat Umar Said. Mereka mengejek ketaatan Umar Said kepada Tuhan, mengatakan bahwa doa-doa tidak akan bisa menyelamatkannya dari kematian yang hina di dalam lumpur. Mereka mengira bahwa dengan melenyapkan Umar Said, jalan mereka menuju Roroyono akan terbuka lebar, tanpa ada saingan yang berarti. Setelah memastikan tubuh Umar Said tenggelam hingga batas leher, mereka meninggalkan tempat itu tanpa rasa bersalah sedikit pun, membiarkan sang satria suci menjemput ajalnya dalam kesendirian yang menyakitkan. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa kekuatan seorang putra Sunan tidak terletak pada ototnya, melainkan pada keteguhan jiwanya yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Di dalam lumpur yang dingin dan menyesakan itu, Umar Said memejamkan mata. Ia tidak panik, ia tidak mengutuk para pengkhianat itu. Ia justru memasrahkan seluruh hidup dan matinya. Dalam keheningan batinnya, ia merapalkan zikir yang membuat getaran frekuensi di sekeliling tubuhnya berubah. Lumpur yang tadinya cair dan menghisap, tiba-tiba seolah mengeras menjadi tumpuan bagi kakinya. Sebuah karamah, keajaiban dari langit, turun menyelimuti tubuhnya. Dengan tenaga yang muncul dari kedalaman spiritualnya, Umar Said perlahan-lahan bangkit. Ia merayap keluar dari maut dengan tubuh yang penuh lumpur hitam, namun matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia tidak menyimpan dendam pada Kapa dan Genting, namun ia sadar
bahwa waktu sudah hampir habis. Ia harus segera sampai ke gua Pesak Warak sebelum kedua pengkhianat itu melakukan kerusakan yang lebih besar. Luka di tubuhnya tidak ia rasakan, karena api semangat untuk menyelamatkan Roroyono membakar rasa sakitnya. Sementara itu, di puncak bukit yang menghadap ke gua raksasa, Kapa dan Genting sudah mulai melihat cahaya obor para penjaga Pesak Warak. Mereka bersiap untuk mencuri kemenangan yang bukan milik mereka. Di dalam gua itu, Dewi Roroyono sedang meratap, memohon agar keajaiban datang menjemputnya sebelum matahari terbenam. Ia tidak tahu bahwa pahlawannya baru saja bangkit dari kematian dan sedang berlari menembus hutan dengan kecepatan yang tak masuk akal bagi manusia biasa. Umar Said yang berdiri di atas sebuah batu besar dengan latar belakang bulan sabit yang mulai muncul. Tubuhnya hitam legam terkena lumpur. Namun, aura putih terpancar dari kepalanya. Ia menatap ke arah gua dengan tatapan yang sangat tajam, bersiap untuk menghadapi sayembara berdarah yang sesungguhnya. Di sana, maut sedang menunggunya dalam wujud Pesak Warak. Namun Umar Said tidak lagi merasa takut. Malam di puncak Gunung Muria seolah membeku ketika Raden Umar Said berdiri di depan mulut gua yang menganga lebar, bagaikan mulut naga yang siap menelan mangsa. Tubuhnya masih berlumur lumpur hitam yang mengering, sisa dari pengkhianatan maut yang hampir merenggut nyawanya. Namun sorot matanya kini memancarkan cahaya yang jauh lebih tajam dari kilatan keris manapun. Di dalam gua itu, bau kemenyan menusuk hidung, bercampur dengan aroma amis darah dan keringat dari para pengikut Pesak Warak yang sedang berpesta pora merayakan kemenangan semu mereka. Di sudut terdalam gua, Dewi Roroyono terikat pada sebuah tiang kayu jati. Wajahnya pucat pasi, namun matanya tetap menyala dengan keberanian yang tidak luntur, meski Pesak Warak terus mengitari dirinya, bagaikan serigala lapar. Pesak Warak tertawa terbahak-bahak, sesekali menyentuh helai rambut Roroyono dengan tangan kasarnya yang penuh daki. Ia merasa telah memenangkan segalanya, merasa bahwa tidak ada satupun satria di tanah Jawa yang sanggup menembus pertahanan sihirnya. Namun, tawa itu terhenti seketika, ketika sebuah bayangan hitam melangkah masuk dengan tenang, melewati kobaran api obor di dinding gua. Umar Said tidak datang dengan teriakan perang. Ia datang dalam kesunyian yang mencekam. Langkah kakinya tidak bersuara, seolah ia berjalan di atas udara. Para penjaga yang mencoba menghadang langsung terpental tanpa sempat menyentuh jubahnya. Terkena sapuan hawa murni yang keluar dari tubuh sang putra Sunan. Pesak Warak terkejut, matanya membelalak, melihat sosok yang ia kira sudah membusuk di dasar lumpur, kini berdiri tegak di hadapannya. Amarah segera membakar dada sang penguasa pesisir itu. Ia mencabut pedang besarnya yang bergerigi. Sebuah senjata terkutuk yang konon telah meminum nyawa ratusan orang. Duel maut itu pun pecah tanpa kata-kata pembuka. Pesak Warak menyerang dengan membabi buta. Setiap tebasan pedangnya mampu membelah batu karang menjadi dua. Namun, Umar Said bergerak bagaikan bayangan di atas air. Ia hanya menggunakan tongkat kayu jatinya untuk menangkis serangan-serangan dahsyat itu. Suara benturan antara kayu dan logam bergema di seluruh ruangan gua, menimbulkan percikan api yang menerangi kegelapan. Roroyono hanya bisa memejamkan mata. Bibirnya tak henti merapalkan doa untuk keselamatan pemuda yang datang menjemputnya maut itu. Pesak Warak semakin geram karena serangannya selalu meleset. Ia mulai mengeluarkan ajian puncaknya, ajian Kalasewu, yang membuat tubuhnya seolah-olah berubah menjadi 10 sosok yang identik. Gua itu tiba-tiba penuh dengan bayangan Pesak Warak yang mengepung Umar Said dari segala penjuru. Serangan datang bertubi-tubi dari depan, belakang, dan samping. Dalam posisi terdesak itu, Umar Said memejamkan mata. Ia tidak lagi melihat dengan mata lahir, melainkan dengan mata batin yang telah diasah melalui laku tirakat bertahun-tahun. Ia mencari detak jantung yang asli di antara ilusi sihir hitam tersebut. Tepat saat pedang asli Pesak Warak hampir menyentuh lehernya, Umar Said melakukan gerakan putaran yang sangat cepat. Tongkat kayunya menghujam tepat ke ulu hati Pesak Warak yang asli. Sebuah ledakan tenaga dalam terjadi, memecahkan seluruh ilusi sihir di dalam gua. Pesak Warak terlempar jauh, menghantam dinding batu hingga retak. Ia memuntahkan darah hitam, tanda bahwa organ dalamnya telah hancur oleh getaran zikir yang disalurkan melalui tongkat Umar Said.
Dengan nafas yang tersengal, sang raksasa jahat itu mencoba bangkit kembali. Namun, kekuatannya telah sirna. Ia tewas dalam kehinaan, terkubur oleh kesombongannya sendiri. Umar Said segera berlari menghampiri Roroyono. Dengan satu sentuhan lembut, tali pengikat itu putus, seolah-olah terpotong pedang tajam. Roroyono jatuh ke pelukan Umar Said, menangis tersedu-sedu karena rasa syukur yang tak terhingga. Namun, momen haru itu tidak berlangsung lama. Umar Said merasakan kehadiran dua aura jahat lainnya yang sedang mengintai di balik kegelapan lorong gua. Benar saja, dari balik bayang-bayang batu muncul Kappa dan Genting. Mereka tidak datang untuk membantu, melainkan untuk menyelesaikan rencana busuk mereka yang tertunda. Kappa dan Genting melihat Umar Said dalam kondisi yang sangat lemah setelah bertarung habis-habisan melawan Pesak Warak. Luka-luka di tubuh Umar Said kembali mengeluarkan darah, dan nafasnya masih belum teratur. Dengan senyum licik, Kappa menghunus kerisnya. Ia mengatakan bahwa Umar Said adalah pahlawan yang harus mati, agar nama mereka yang tercatat sebagai pemenang sayembara. Mereka tidak peduli pada kebenaran. Yang mereka inginkan hanyalah hak untuk memiliki Roroyono dan kekuasaan di Kedaton Ngerang. Genting menyerang lebih dulu dengan serangan licik ke arah kaki Umar Said. Sementara Kappa mengincar jantungnya. Umar Said yang sedang melindungi Roroyono terpaksa menahan serangan itu dengan tangan kosong. Sebuah sayatan keris mengenai lengan Umar Said, membuat darah segar menetes ke lantai gua. Roroyono menjerit histeris melihat kekejaman kedua pengkhianat itu. Namun, di tengah rasa sakitnya, Umar Said tetap menatap mereka dengan tatapan iba. Ia merasa kasihan pada jiwa yang telah dibutakan oleh nafsu duniawi. Episode ini memuncak ketika Kappa dan Genting bersiap melakukan serangan pamungkas untuk menghabisi Umar Said dan merebut Roroyono secara paksa. Umar Said berdiri di depan Roroyono, merentangkan tangannya sebagai perisai hidup. Ia sudah siap untuk gugur demi melindungi wanita yang dicintainya. Namun, tepat sebelum keris Kappa menghujam, terjadi sebuah getaran hebat yang mengguncang seluruh gua. Suara gemuruh dari langit terdengar hingga ke dalam tanah, seolah-olah alam semesta sedang murka melihat kezaliman ini. Asap tipis sisa pertarungan di dalam gua perlahan-lahan memudar. Namun aroma pengkhianatan justru semakin menyengat. Di bawah cahaya perak yang misterius, Raden Umar Said terkapar di lantai gua yang dingin. Tubuhnya yang sudah terlampau lelah menghadapi keganasan Pesak Warak tidak lagi sanggup menahan serangan bertubi-tubi dari dua saudara seperguruan yang berhati busuk itu. Kappa dan Genting berdiri tegak di atas tubuh sang putra Sunan dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Mereka tidak membunuh Umar Said saat itu juga, bukan karena belas kasih, melainkan karena mereka ingin membiarkan Umar Said merasakan kepedihan yang lebih dalam daripada kematian. Melihat kekasih hatinya direbut di depan mata kepalanya sendiri, Dewi Roroyono berteriak histeris saat tangan kasar Kappa menyeretnya menjauh dari tubuh Umar Said yang bersimbah darah. Roroyono mencoba mencakar dan meronta, namun kekuatannya tidak sebanding dengan dua satria yang gelap mata itu. Dengan liciknya, Kappa membisikkan ancaman yang mengerikan ke telinga Roroyono, bahwa jika ia tidak berhenti melawan dan mengikuti sandiwara mereka, maka saat itu juga mereka akan memastikan kepala Umar Said terpisah dari tubuhnya. Demi keselamatan pria yang dicintainya, Roroyono terpaksa bungkam. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Sebuah sungai duka yang tak mampu terbendung. Kappa dan Genting kemudian membawa Roroyono keluar dari hutan dengan penuh sandiwara. Mereka membalut luka-luka mereka sendiri agar terlihat seolah-olah mereka baru saja melewati pertarungan maut melawan Pesak Warak. Setibanya di gerbang Kedaton Ngerang, suasana haru sekaligus gembira meledak. Rakyat bersorak-sorai melihat sang dewi telah kembali. Kappa dengan lantang membusungkan dada di hadapan Sunan Ngerang, mengklaim bahwa dialah yang telah memenggal kepala Pesak Warak dan menyelamatkan Roroyono dari lembah maut. Ia memfitnah bahwa Raden Umar Said telah gugur di tengah jalan karena ketakutan dan luka-luka yang memalukan. Sunan Ngerang yang dirundung rasa syukur sekaligus duka atas kabar gugurnya putra Sunan Kalijaga itu, tidak memiliki pilihan lain. Janji sayembara adalah hutang yang harus dibayar. Ia mengumumkan
bahwa pernikahan antara Dewi Roroyono dan Kapa akan segera dilaksanakan sebagai bentuk balas budi. Roroyono hanya bisa tertunduk lesu di samping ayahnya. Ia ingin sekali berteriak dan membongkar kebenaran. Namun setiap kali ia melihat ke arah Kapa, pria itu memberikan isyarat mengancam dengan memegang hulu kerisnya, mengingatkan Roroyono pada nyawa Umar Said yang mungkin masih sekarat di dalam gua. Persiapan pernikahan agung pun dimulai dengan tergesa-gesa. Seluruh kedaton dihias dengan janur kuning dan bunga-bunga yang harum. Namun bagi Roroyono, harum bunga itu terasa seperti bau bangkai. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas yang dibangun di atas kebohongan. Namun, Roroyono bukanlah wanita yang lemah akal. Di dalam kamarnya, ia mulai menyusun rencana untuk mengulur waktu. Ia tahu bahwa ia harus memberi waktu bagi kebenaran untuk menemukan jalannya sendiri, atau memberi waktu bagi takdir untuk memberikan keajaiban sekali lagi. Ketika Kapa datang menemuinya untuk membicarakan hari pernikahan, Roroyono memasang wajah yang tenang namun dingin. Ia mengajukan sebuah syarat yang mustahil untuk dipenuhi dalam waktu singkat. Ia meminta sebuah kereta kencana yang terbuat dari kayu jati pilihan dari puncak Gunung Muria, yang harus dikerjakan hanya dalam waktu 1 malam sebelum fajar menyingsing. Kapa yang merasa di atas angin dan ingin segera memamerkan kekuasaannya, menyanggupi syarat itu dengan sombong. Ia mengerahkan seluruh tukang kayu terbaik dan menggunakan sisa-sisa ilmu hitamnya untuk menyelesaikan permintaan tersebut. Sementara itu, jauh di kedalaman gua yang gelap, keajaiban benar-benar terjadi. Raden Umar Said tidak mati. Darah yang mengalir dari luka-lukanya seolah-olah berhenti berdenyut ketika ia mulai masuk ke dalam fase meditasi terdalam. Sebuah laku mati raga yang ia pelajari dari sang ayah. Alam semesta seolah-olah ikut membantu proses penyembuhannya. Rembesan air dari dinding gua yang mengandung saripati bumi menetes tepat di atas luka. Lukanya memberikan kekuatan baru yang meresap hingga ke sumsum tulang. Perlahan-lahan, jari jemari Umar Said mulai bergerak. Ia membuka matanya yang kini memancarkan cahaya biru yang menenangkan, sekaligus menggetarkan jiwa. Umar Said bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Ia tidak merasa dendam, namun ia merasa memiliki kewajiban untuk meluruskan sejarah yang bengkok. Ia mengambil tongkat kayunya yang sempat terlempar jauh. Setiap langkah yang ia ambil untuk keluar dari gua itu disertai dengan zikir yang menggetarkan bumi. Ia tidak berlari, namun setiap langkahnya seolah-olah melipat jarak. Ia harus sampai ke Kedaton Ngerang sebelum janji pernikahan itu mengikat Roroyono dalam penderitaan seumur hidup. Di Kedaton, malam pernikahan telah tiba. Kapa berdiri dengan sombong di depan kereta kencana yang hampir selesai, merasa bahwa dirinya adalah orang paling beruntung di dunia. Ia tidak tahu bahwa di balik kegelapan malam, seorang pria dengan jubah yang compang-camping namun memiliki aura kedamaian yang luar biasa, sedang berjalan, mendekat. Roroyono yang sedang dirias di dalam kamar, merasakan getaran yang sangat akrab di hatinya. Ia tersenyum tipis di balik cadarnya, menyadari bahwa pahlawannya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Episode ini memuncak ketika prosesi pernikahan akan dimulai. Sunan Ngerang sudah bersiap untuk menahbiskan Kapa sebagai menantunya. Namun, tepat saat kalimat sakral akan diucapkan, angin puyuh tiba-tiba bertiup kencang di tengah halaman Kedaton, memadamkan ratusan obor dan membuat semua orang jatuh tersungkur. Di tengah kegelapan dan debu yang berterbangan, sesosok pria berdiri diam di gerbang utama. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun suaranya yang lembut namun menggelegar membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Suara itu menanyakan satu hal kepada Kapa. Apakah ia sanggup mempertanggungjawabkan setiap tetes darah yang tumpah di atas tanah Muria? Kapa gemetar hebat. Ia mengenali suara itu. Suara dari pria yang ia kira sudah menjadi santapan cacing tanah. Episode ini berakhir dengan kepanikan yang luar biasa di tengah pesta pernikahan. Sementara Roroyono berdiri dari tempat duduknya dengan mata yang berbinar, penuh harapan. Lampu-lampu obor yang sempat padam kini menyala kembali. Namun, apinya bergoyang hebat, seolah ketakutan melihat sosok yang berdiri di gerbang Kedaton Ngerang. Raden Umar Said melangkah masuk dengan jubah yang compang-camping dan tubuh yang penuh bekas luka mengering. Namun wibawa yang terpancar dari wajahnya membuat ribuan orang yang hadir
terdiam 1000 bahasa. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan sedalam samudra yang justru jauh lebih mengerikan bagi mereka yang menyimpan dosa. Kapa yang tadinya berdiri congkak di samping kereta kencana, tiba-tiba merasakan lututnya lemas, seolah tulang-tulangnya telah berubah menjadi bubur. Dewi Roroyono tidak mampu lagi membendung desakan di dadanya. Ia berlari menuruni tangga pendapa, mengabaikan segala protokol kerajaan dan tatapan mata para bangsawan. Ia berhenti tepat di depan Umar Said, menatap wajah pria itu dengan air mata yang bercucuran. Dalam keheningan itu, Roroyono menyadari bahwa pria di hadapannya bukan sekadar satria yang memenangkan sayembara, melainkan jiwa yang telah melampaui maut demi sebuah janji kesetiaan. Sunan Ngerang berdiri dari singgasananya, wajahnya penuh kebingungan dan penyesalan. Ia menatap Kapa, lalu menatap Umar Said, mencari jawaban di atas panggung sandiwara yang mulai runtuh ini. Kapa yang merasa terdesak, mulai kehilangan akal sehatnya. Dengan suara yang gemetar namun dipaksakan lantang, ia menuding Umar Said sebagai hantu atau iblis yang menyerupai putra Sunan Kalijaga untuk mengacaukan pesta suci itu. Ia memerintahkan para pengawal untuk menyerang, namun tidak ada satupun prajurit yang berani melangkah maju. Mereka merasakan aura kesucian yang begitu kuat membentengi Umar Said. Merasa dipermalukan dan ketakutan rahasianya terbongkar, Kapa akhirnya mencabut keris pusakanya. Ia melompat dengan beringas, mengarahkan ujung senjatanya tepat ke dada Umar Said yang tidak dalam posisi bersiap tempur. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tepat sebelum ujung keris itu menyentuh kulit Umar Said, sebuah getaran hebat muncul dari tanah yang mereka pijak. Umar Said hanya mengangkat tangan kanannya dengan lembut, seolah-olah sedang menghalau debu di udara. Kekuatan zikir yang terpancar dari telapak tangannya menciptakan dinding tak kasat mata yang membuat Kapa terpental jauh hingga menghantam kereta kencana yang ia banggakan. Kereta itu hancur berkeping-keping, menjadi simbol hancurnya kebohongan yang telah dibangun Kapa. Genting yang mencoba melarikan diri pun tak luput dari keadilan alam. Langkah kakinya seolah terkunci oleh bumi, membuatnya tersungkur tidak berdaya. Umar Said melangkah mendekati Kapa yang terengah-engah di antara puing-puing kayu jati. Ia tidak menghunus senjata, melainkan hanya menatap mata Kapa dengan penuh rasa iba. Ia berkata bahwa kemenangan yang diraih dengan pengkhianatan hanyalah jembatan menuju kehinaan yang abadi. Di hadapan Sunan Ngerang dan seluruh rakyat, kebenaran pun terungkap. Dengan sendirinya, Kapa dan Genting akhirnya mengakui segala perbuatan keji mereka, mulai dari membiarkan Umar Said tenggelam di lumpur hisab, hingga memfitnahnya gugur demi mendapatkan hadiah sayembara. Sunan Ngerang tertunduk malu. Ia memohon maaf kepada Umar Said atas ketidaktahuannya yang hampir saja menghancurkan hidup putrinya. Namun, Umar Said dengan rendah hati sujud di depan sang Sunan, mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak yang maha kuasa untuk menguji kadar keimanan mereka semua. Suasana duka dan ketegangan itu pun perlahan-lahan berganti menjadi suasana haru yang luar biasa. Sang Sunan kemudian menggenggam tangan Umar Said dan tangan Roroyono, menyatukan keduanya di atas sisa-sisa kehancuran kereta kencana yang kini tak lagi berarti. Pernikahan yang sesungguhnya pun dilaksanakan saat itu juga, namun tanpa kemewahan yang berlebihan. Di bawah saksi langit malam Gunung Muria yang kini kembali cerah bertabur bintang, Raden Umar Said resmi mempersunting Dewi Roroyono. Tidak ada musik gamelan yang hingar-bingar, yang ada hanyalah lantunan doa-doa suci yang menggetarkan sukma. Namun, alih-alih memilih tinggal di dalam kedaton yang megah dan mewarisi kekuasaan Sunan Ngerang, Umar Said mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mengajak Dewi Roroyono untuk meninggalkan segala gemerlap duniawi. Ia memilih untuk kembali ke puncak Gunung Muria, hidup sederhana di antara rakyat jelata, mengajar budi pekerti, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Roroyono dengan senyum tulus menyanggupi. Sebab baginya, istana sejati adalah berada di samping pria yang memiliki kemuliaan hati seperti Umar Said. Mereka berjalan meninggalkan kedaton saat fajar mulai menyingsing. Hanya berbekal tongkat kayu dan keyakinan yang teguh, kisah cinta mereka pun menjadi legenda
yang turun-temurun. Bukan tentang bagaimana mereka saling memiliki, melainkan tentang bagaimana cinta harus diperjuangkan melalui jalur kebenaran dan kesabaran. Sayembara berdarah itu berakhir bukan dengan kematian yang sia-sia, melainkan dengan lahirnya seorang pemimpin spiritual besar yang kelak dikenal sebagai Sunan Muria. Di lereng gunung yang tenang itu, mereka membangun peradaban cinta yang tidak akan lekang oleh waktu, membuktikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk pulang. Seberapa gelap pun pengkhianatan mencoba menutupinya. Pemandangan dua bayangan manusia yang perlahan-lahan hilang di balik kabut pagi Gunung Muria. Sebuah akhir yang manis sekaligus tenang, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah dakwah dan cinta di tanah Jawa. Kesombongan telah runtuh, kebohongan telah sirna, dan yang tersisa hanyalah ketulusan yang abadi di puncak gunung yang suci.